Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan lewat renungan pagi secara virtual di channel YouTube GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kita selalu meyakini bahwa kita boleh ada pada saat ini semuanya karena berkat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Dan saat ini kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang akan menjadi pandu bagi setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu mari berdoa. Ya Bapa Allah yang senantiasa menyertai dan juga melingkupi kehidupan kami bersyukur bahwa kami senantiasa merasakan kebaikan Tuhan di setiap detik kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang tidak hanya mendengar, tetapi mau mencintai kebenaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Kitab Keluaran pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput itu di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, pelimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta katanya, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudaraku yang senantiasa diberkati di dalam Tuhan Yesus. Dalam renungan di pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu mengenalnya ada damai sejahtera. Mengenalnya ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Terkadang kita hendak akrab ataupun ingin mencari sosok teman, bahkan sosok keluarga kita
kita harus terlebih dahulu untuk mengenal Dia. Dan juga mengapa kita diberikan identitas seperti nama, kita memiliki kartu identitas, itu gunanya supaya kita dapat membedakan satu orang dengan yang lainnya. Supaya kita pun dapat memanggilnya dengan nama yang telah ditetapkan untuknya, dan juga ketika kita tidak mengenal seseorang, pasti rasa khawatir, rasa takut akan senantiasa mengisi pikiran bahkan hati kita. Karena kita takut kalau saja orang ini mungkin kelihatannya baik, tetapi tidak tahu. Mungkin saja suatu saat ia berinisiatif untuk menyakiti kita, untuk melakukan kejahatan terhadap kita. Entah kita tidak tahu itu. Dan itulah gunanya untuk saling mengenal. Supaya rasa nyaman, rasa damai itu senantiasa melingkupi pikiran, bahkan melingkupi hati kita. Dan kita pun hendak melakukan berbagai aktivitas dengan orang yang kita kenal, ini dengan sukacita dan tak ada rasa takut dan juga khawatir, karena kita mengenal Ia secara mendalam. Bahkan kita pun tahu beberapa hal mengenai Dia, dan Dia pun berlaku demikian kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Tuhan dan juga kita selaku anak-anak Tuhan, selaku pribadi yang percaya kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Tentu kita harus mengenal Tuhan yang kita sapa dengan akrab, yaitu sebagai Bapa kita, sebagai orang terdekat kita. Tuhan mau supaya kita lebih mengenal Ia, lebih dalam lagi. Kita mau senantiasa mengenal Tuhan lebih akrab lagi. Kalau dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, kita mau diperlihatkan bahwa dalam rangka pembaharuan perjanjian, Tuhan berinisiatif meminta Musa untuk memahat 2 loh batu dan juga naik kembali ke Gunung Sinai tanpa didampingi oleh seorang pun. Pada saat ia naik dan juga melakukan hal yang diberitakan kepada ia, Musa pun tidak ada rasa takut sebab ia percaya bahwa ia telah mengenal Tuhannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat berjumpa dengan Allah di Bukit Sinai, Tuhan menyatakan siapa dirinya kepada Musa dengan tujuan agar Musa tahu dan juga mengenalnya lebih akrab lagi. Dengan sangat jelas Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia, Tuhan, adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Tuhan berkenan mengampuni kesalahan, pelanggaran dan juga dosa bagi mereka yang menyesal dan yang berbalik kepadanya dengan tulus. Namun pada sisi lain Tuhan tanpa ragu menghukum orang yang bersalah. Tentunya mereka yang tidak menyesal dan juga tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, Tuhan itulah yang telah menyertai dan akan ada bersama-sama dengan umat-Nya yang senantiasa ingin diperkenalkan. Tuhan ingin disapa Bapa. Tuhan ingin diperkenalkan sebagai Allah yang penuh dengan kasih dan juga penuh dengan kesetiaannya kepada setiap umat-umat-Nya. Dan ini tentu dilakukan tanpa adanya pemaksaan. Karena memang kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan telah menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Menuntun mereka dari perjalanan di padang gurun. Memberikan mana, memberikan tiang awan, tiang api. Mengubah air pahit menjadi air manis, memberikan berbagai hal kebutuhan bangsa itu. Walaupun bangsa itu seringkali mengecewakan Tuhan. Kita juga melihat di pasal yang sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana mereka melukai hati Tuhan dengan menyembah ataupun membuat patung Baal untuk disembah, untuk mempersembahkan korban bakaran dan menyembah patung itu sebagai Allah penyelamat mereka. Dan disinilah mengapa Musa marah dan Tuhan kembali menyuruh Musa untuk membuat kembali 2 loh batu untuk kembali dituliskan perintah-perintah Tuhan,
supaya dapat diikuti oleh umat pada saat itu dan juga dapat kita ikuti pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernyataan ataupun penyataan Tuhan kepada Musa, penyataan Tuhan kepada setiap bangsa Israel, bahkan kepada kita sekalian, hendak memperlihatkan bagaimana kuasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu dan Saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu dan Saudara membuka diri untuk mau dikuasai oleh Roh Kudus, untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Bagaimana caranya kita dapat mengenal Tuhan? Bukalah Alkitab Bapak Ibu dan Saudara. Bacalah kebenaran firman-Nya. Berdoalah kepada Tuhan. Itu adalah jalan yang dapat kita tempuh, dapat kita lalui, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita mau menceritakan segala sesuatu yang kita rasakan dan kita alami kepada Tuhan, lewat setiap doa dan juga harapan-harapan kita, bahkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Bukankah ini adalah suatu pengenalan yang begitu luar biasa? Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Allah yang penyayang, tetapi tidak segan-segan juga untuk menghukum setiap kita yang tidak mau untuk bertaubat dan juga selalu melakukan kejahatan. Padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah kejahatan, tetapi masih tetap kita lakukan dan kita masih mementingkan ego daripada mengutamakan Tuhan. Tuhan pun bisa marah atas perbuatan yang telah kita lakukan karena kita telah mengecewakan Dia sebagai Allah, Sang Pengasih dan juga Sang Pemberi damai bagi kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang sangat ataupun dalam hidup yang syarat akan tekanan, Tuhan mau memanggil kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal dan mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat menghadirkan hidup yang penuh dengan damai, hidup yang penuh dengan ketenangan, sebab kita percaya dan juga kita telah mengenal bahwa Tuhan adalah Allah Bapa yang senantiasa akan menolong dan juga akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kehidupan kita. Dengan demikian, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk dapat lebih mengenal Tuhan dengan akrab melalui setiap doa dan juga harapan kita, melalui setiap tingkah laku kita yang mencerminkan kebaikan Tuhan dan yang mau menjadi pembawa damai dimanapun kita boleh berada. Tuhan berkati kita melalui kebenaran firman Tuhan di renungan pagi hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari berdoa. Allah sumber pengasih, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menolong kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan aktivitas kami di hari ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, kuasa-Mulah yang menjadi harapan kami, supaya kami mau senantiasa untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Bahwa kami pun yang walaupun dalam kelemahan tubuh masih boleh dibangunkan, diberikan harapan yang baru, diberikan semangat yang baru. Bagi kami yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang menyiksa kehidupan kami, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut, dan juga bahkan kehilangan pengharapan. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan yang ternyata selalu ada mendampingi kehidupan kami, untuk mengenal Tuhan yang senantiasa memberikan kasih setianya kepada kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa menyenangi apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami, menjadi pribadi yang senantiasa mau melakukan yang terbaik
dalam kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kami semangat untuk dapat melewati, bahkan memberikan kami jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Tuhan tolong berkenan memberkati aktivitas kami di hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam nantinya. Mampukan kami ya Bapa supaya kami dapat melewati hari ini dengan penuh sukacita, dengan senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, dengan senantiasa percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan tidak akan pernah melepaskan genggaman tangannya bagi tangan kami sekalian. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Senantiasa berikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, dan juga senantiasa mampukan kami untuk dapat melewati hari ini dengan penuh rasa syukur hanya kepada Tuhan saja. Ini kami ya Bapa, ini syukur kami, ini harapan kami, ini mohon hati kami. Sambut dan sempurnakanlah ya Bapa, dan layakkanlah kami untuk menaikkan setiap harapan-harapan kami dan juga syukur kami yang kami bawa di dalam doa ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.